Hai semuanya, welcome to Point, podcastnya Koin. So welcome back dengan aku lagi, aku Rea teman-teman. Dan aku di sini nggak sendirian, aku di sini bersama Agil. Boleh kenalin diri kamu dulu, Agil? Halo Karya. Halo Halo. teman-teman semuanya. Dari mana ya? Perkenalkan dulu, aku Agil dari jurusan Ilmu Hubungan Internasional angkatan 25. Asik, anak baru. Nah, terus di Yes. Koin ini kamu dari divisi apa nih? Aku dari divisi pendidikan lagi. Oh, dari divisi Iya. pendidikan. Kayaknya jadi apa ya? Align ya sama topik pembicaraan Yes, kita bener hari ini banget. soal analisis ketimpangan distribusi pangan global di tengah krisis iklim ekstrim tanduk Afrika. Well, Yes. sebelum kita masuk ke episode kali ini, aku mau tanya dulu. Ini kan poin ini adalah output dari kelas teori. Bisa kamu jelasin dulu kelas teori itu apa sih? Oke, Karya. Basically kelas teori itu salah satu proker dari divisi aku sendiri, divisi pendidikan. Shout out to Oke. teman-teman pendidikan. As keren. Itu kita itu proker internal Koin. Jadi Oh kita gitu. Ngapain tuh? mengundang dosen internal HI sendiri untuk menjadi narasumber dan menjelaskan sebuah isu yang telah kita tentuin. Itu tadi isunya, krisis iklim yang terjadi di dunia dan ketahanan pangan di Afrika. Oh, oke. Nah, berarti kita akan ngebahas sebenarnya lumayan jauh dari hidup, tapi nggak jauh-jauh banget ya, karena tadi Yes. kita ngomongin soal pangan, soal iklim, juga soal ketidakadilan global. Oke. Bisa kamu jelasin dulu nggak sih apa sih yang lagi terjadi di negara-negara tanduk Afrika, which is Somalia, terus Ethiopia, terus Kenya, itu mereka ada apa sih yang terjadi di situ, kayak what's this happen, dan kenapa isu ini Oke. jadi sangat banyak dibicarakan oleh Oke. orang-orang? Dari tadi oke aja nih. Sure. Oke, aku mungkin jelasin dulu ya, kenapa sih tanduk Afrika gitu. Jadi, kenapa disebut tanduk Afrika? Karena kalau kita lihat di peta, teman-teman, di peta itu daerah Somalia, Ethiopia, dan Kenya itu dia membentuk sebuah gambar yang kayak tanduk. Nanti bisa editor tolong diilustrasiin. Itu nanti membentuk, Di sini. yes, Ya, di membentuk sini. tanduk itu. Nah, mereka terjadi krisis iklim yang sangat besar, krisis pangan sih terutama, sangat panjang yang disebabkan oleh kekeringan, terus musim hujan yang kacau banget, dan itu berdampak banget di krisis pangannya mereka. Mereka susah makan, bahkan dari datanya ada 32 juta orang yang di sana itu sangat-sangat kesusahan untuk mencari makan. Oh, dan dari aku baca, selain tadi ada 30 juta jiwa yang kesulitan untuk makan, ini krisis kekeringan ini sudah terjadi selama berapa lama sampai kok ada 32 juta sebanyak itu? Oke, krisis ini terjadi di 3 bulan sebenarnya. Waktu Oke. itu sebenarnya ini di bulan Oktober, November, Desember tahun Oh, wow. 2020, yang dimana Yang harusnya musim hujan. yes, Betul. seharusnya musim hujan, tetapi malah di Afrika itu terjadi kekeringan besar yang mengakibatkan keringnya tanah, terus susah pertanian, ternaknya susah, dan mereka kesusahan cari air, dan akhirnya banyak orang yang meninggal dunia di situ. Itu Oh, itu oke. peristiwa OND tahun 2020. Nah, kalau misalnya aku pengen tahu aja sih sebagai orang awam gitu ya, karena aku sebenarnya bukan dari divisi pendidikan, jadi Yes. kemarin nggak ikut kelas teori juga gitu. Nah, untuk teman-teman tahu juga, kira-kira apa sih sebenarnya hubungan, kayak kali apa ya, penjelas kalimat lebih jelasnya, kalau misalnya apa sih hubungannya soal tadi nggak ada hujan selama 3 bulan, terus sampai jadi ada krisis pangan, terus juga apa ternak, karena ini mempengaruhi juga ke ternak gitu lah ya, sama apalagi di angka sebesar itu orang-orang pada di sini sih. Oh, ada kerawanan pangan akut, itu apa hubungannya sih sebenarnya? Bisa dijelaskan lebih, istilahnya kayak bahasanya lebih mudah kali ya, Kak? Oh, Kayak jadi kayak gimana yang pengen ditahunya gitu. gini kan nggak hujan nih tiga Ya. bulan Nah, itu kenapa sih membawa pengaruh sebesar itu terhadap tiga aspek tadi, kayak Oke. kerawanan pangan, terus juga apa namanya, kesusahan panen, terus ada hubungannya juga sama ternak, itu gimana Ya, maksudnya? oke, karena ini kita membahas mengenai krisis iklim yang disebabkan oleh negara-negara lain, dan itu dampaknya tadi krisis pangan itu. Oh, dari negara lain? Yes, justru Bukan dari negara bukan lain. dari negara-negara tanduk Afrika, bukan? Yes, Gitu. Oke. itu masuk nanti di global global North dan global South. Oh, Nah, negara-negara itu. besar yang memang mereka do something, berarti manusia-manusia yang melakukan sesuatu, Yes. tapi dampaknya malah ke negara tanduk di negara tanduk Afrika Afrika. gitu. Oke, nah selain dari penyebab krisis iklim tadi, ada nggak sih kira-kira faktor-faktor di luar selain itu, kayak mungkin dari ada politiknya kah di situ, atau dari infrastruktur kah di situ?
Oke, jelas ada Kak. Kalau kita ngomongin politik di HI juga nggak jauh-jauh dari politik Yep. ya. Ini kita memakai teori green politik yang Oh, dimana oke. teori ini itu menjelaskan mengenai lingkungan itu rusak, terus siapa sih yang menanggung jawab lingkungan ini, terus lingkungan ini tuh em, sudah di ujung tanduk, terus siapa sih yang menanggung biaya itu. Oke. Jadi kalau kita melihat perspektif Green politics tuh ini, itu tadi gitu ya. Jadi yes, intinya teori di mana salah satu teori HI yang memang apa tadi, sorry? teori HI yang membahas mengenai isu lingkungan lah, istilahnya pokoknya intinya seperti isu itu. lingkungan gitu ya. Berarti Yes. ini ada hubungannya juga sama emisi karbon tadi Emisi yang karbon. kita bicarakan di awal, karena krisis pangan krisis iklim tadi itu disebabkan dari negara-negara besar yang mendistribusikan emisi karbon paling besar, kayak negara-negara Global North, which is Amerika Serikat, Eropa, terus juga Jepang gitu ya. Nah, aku mau tanya, kalau misalnya kita masuk ke bagian ini gitu, apa sih yang disebut sebagai ecological debt? Oke. Karena kayaknya di kelas teori kalian udah ngebahas itu ya. Oke, benar. Apa sih itu? Oke, waktu kelas teori narasumber kita menyebutkan ecological debt. Jadi seperti yang tadi Karya sebutkan, kalau masalah ini tuh terjadi karena negara-negara besar kayak Amerika Serikat dan lain-lainnya lah, itu pemasok apakah tadi Emisi karbon. emisi karbon Iya. terbesar. Itu menjadikan kalau negara-negara yang berkembang, which is negara-negara yang tidak mempunyai ekonomi yang lebih baik, itu terkena dampaknya. Kita juga kah? Kita juga, Oh kita iya, termasuk tapi secara tidak yang langsung paling kita besar di sini yang dijadiin concern tuh di Afrika. Afrika tadi ya. Yes. Oke. Jadi, Kenapa itu relate sama Afrika? Maksudnya kan kayak ya Afrika nggak ngapa-ngapain tapi kok ikutan kena gitu. oke, karena kalau kita lihat negara-negara maju itu mempunyai gimana ya namanya, kayak kalau Afrika itu negara miskin dan dia itu tidak mempunyai cara untuk bertahan hidup mengenai hal itu. Kalau negara maju, which is orang-orangnya udah pintar, orang-orang udah berevolusi lah, jadi mereka tahu kalau misal mereka melakukan ini, mereka tahu akibatnya gimana, akhirnya mereka mempunyai cara untuk melakukan hal itu. Kalau Afrika itu nggak jauh dari itu, dia negara-negara yang susah bisa dibilang. Kalau dianalogikan lebih gampangnya tuh kayak tetangga bakar sampah tapi kita yang kena asapnya. Yes, Kayak gitu. gitu. Kita Jadi semua kita yang kena. kena asap Ya. hitamnya, kita yang kena polusi Yes, udaranya kayak gitu benar. ya. I see. Oke. Kayak gitu. Nah, setelah kita tadi ngomongin soal green politics juga ecological debt tadi, terus kita ngomongin bahwa nah kenapa sih negara-negara global north tadi yang katanya negara-negara besar yang memang mereka itu mendistribusikan emisi karbon banyak, tapi yang malah kena imbasnya malah negara-negara kecil, negara-negara berkembang seperti kita itu kita kan berarti akan masuk juga ke organisasi internasional yang berkecimpung di situ gitu, Iya. karena kan sebuah isu internasional gitu ya. Iya. Nah, salah satu organisasi internasional yang aku tahu yang ada sangkut pautnya sama itu kan FAO ya, which is Yes. itu Food and Agriculture Organization. Itu aktor yang memang menyediakan bantuan pangan, terus juga memantau kerawanan pangan global, distribusi gitu. Tapi malah teman-teman di sini tuh aku baca ya, Gile, bener apa enggak boleh dikoreksi. Ternyata intervensi dari mereka itu malah dikritik ya. Kenapa tuh kayak gitu? Oke, karena gini, kalau misal sebuah organisasi internasional bukan sebuah negara udah mempunyai isu, itu pasti organisasi internasional juga akan turun. Nah, kebetulan FAO ini juga turun, Food and Agriculture Organization. Ya. Terus dikritik sama Green Politik karena menurut Green Politik solusi yang diberikan oleh FAO itu solusi jangka pendek. Dia memberikan kayak bantuan pangan, terus mendistribusikan pangan ke Afrika tadi. Iya. Nah, sedangkan kita itu butuh solusi jangka panjang yang dimana I see. solusi ke akarnya, bahwa memang isu tadi itu ketahanan krisis pangan, tapi kita juga mengenai krisis iklim, which is itu adalah akar dari permasalahan kita. Gitu. Tapi sebenarnya yang FAO lakuin konkretnya gitu, Iya. realitanya di negara-negara di Afrika, di tanduk Afrika itu sebenarnya apa sih, kok mereka bisa dibilang kurang gitu loh intervensinya? Oke, kalau kita lihat ya, sebenarnya FAO itu, kalau aku tadi bilang mendistribusikan pangan, Iya, itu nggak cuma mendistribusikan pangan Oh ya, sih. apa aja tuh? Istilahnya kayak nggak cuma ngasih konsumsi gitu ya, tapi FAO itu juga mikirin gimana cara masyarakat bisa produksi pangan lagi gitu. Contohnya kayak memberikan benih langsung untuk masyarakat bisa tanam langsung nanti, terus Ya. bisa memberikan alat pertanian jelas yang lebih modern, yang lebih bagus, terus bisa
ngebantuin vaksin ternak juga FAO. Oh, Terus oke. juga membuat sumber irigasi air gitu. Jadi sebenarnya ini FAO tuh udah ngelakuin dari 3 aspek yang Ya, jadi masalah di masalah awal di tadi ya, Afrika kayak tadi. soal 32 juta jiwa yang dapat kerawanan pangan, Iya. terus juga soal ternak, juga soal pertaniannya gitu ya, ya Pertaniannya kan? gitu. Tapi menurut kamu gitu ya, sejauh mana sih, karena kan tadi juga dikritik juga karenanya soalnya katanya yang FAO lakuin itu kayak ibaratnya di covernya aja Di nih, covernya tapi aja, bener. di Akarnya halaman-halaman belum. selanjutnya, di Belum. akar-akarnya itu tuh belum sebegitunya gitu ya. Yes. Tapi menurut kamu pribadi gitu ya, sebagai mahasiswa HI, sejauh mana sih FAO ini udah berhasil, dan kira-kira di hal mana yang kayak FAO nih jujur kurang gitu ya, Kurang kayak gitu, ya. gimana? Oke. Kalau dari aku sendiri, dari sebagai organisasi internasional Ya. sendiri, member dari Coinbase, itu Gimana tuh? FAO itu menurut aku sendiri sudah efektif di bagian kemanusiaannya, karena dia Oke. udah bertujuan untuk gimana sih cara masyarakat Afrika itu bisa keluar dari krisis pangan itu. Tapi nggak cuman keluar, tapi dia juga memikirkan gimana bukan sementara keluar, tapi juga kedepannya gimana ya Kak, maksudnya kayak Cari jalan keluar cari jalan juga, keluarnya. kasih solusi kali ya Kasih ke solusi. negara-negara Afrika. Benar, Oke. gimana cara mereka bangkit juga gitu Iya, heeh. untuk keluar dari krisis pangan gitu. Kalau kurangnya karena green politik ini tentang isu lingkungan, jadi bukan cuma FAO aja sih yang menurutku. Kamu ngeliatnya di sini ini ya, netral ya, Netral. semua, nggak cuman FAO doang yang kayaknya Yes, kurang di sini ya. gitu. Menurutku semua organisasi internasional yang Kira-kira dari mana aja? Misal kayak mungkin dari organisasi internasional mana yang sebenarnya harusnya put attention juga terhadap isu ini? oke, menurut aku dari ini, aduh lupa. PBB kah? PBB bisa, Bisa, dan atau- badan-badan PBB yang mengenai lingkungan itu juga bisa. Isu lingkungan itu menyelesaikan masalah mengenai krisis iklim, terutama di negara-negara oke. besar. Oke. Itu sih, dan di situ otomatis kita bisa menurunkan emisi karbon yang dimana ada di Paris Agreement, Kak. Oh, Sempat ada di Paris Agreement juga iya. kan, kalau misal mereka membentuk forum untuk per negara itu bisa menaikkan karbon 2% lah, 2 I derajat see. gitu. Oke, nah tadi kalau ngomongin soal katanya Green Politics bilang harusnya tuh organisasi internasional nggak cuma nyediain bantuan, tapi juga ngeliat juga jangka panjangnya gitu. Tapi sebenarnya itu mungkin nggak sih terjadi, atau sebenarnya kayak susah sih gitu? Menurut Oke. kamu gimana? Kalau itu depends ya Kak, karena di keadaan sekarang di mana dunia geopolitik juga nggak lagi baik-baik aja, Iya. yang kita tahu Selat Hormuz ditutup dan Iya. ada ketegangan antara negara-negara lain, pembahasan isu sekarang tuh nggak fokusnya tuh sampai kemana-mana. Bahkan isu lingkungan ini aja tuh kayak terbuangkan dengan isu-isu gitu. konflik kayak gitu. Menurut Karena aku udah gitu. banyak isu-isu konflik terlebih politik dan ekonomi yang lebih banyak dipandang sama orang, makanya nggak banyak orang yang kayak istilahnya memandang isu-isu lingkungan yang sebenarnya ini justru berpengaruh banget, berdampak banget sama langsung ke manusia-manusianya dan makhluk hidup gitu ya. Karena dengan kayak tadi, kalau misalnya tadi krisis iklim, kekeringan 3 bulan kan yang kena makhluk hidup semua ya. Terus tapi kita gimana hidupnya? Iya, tapi kayak ya makan mereka dari peternakan, maksudnya dari bahan-bahan ternak gitu. Makan juga dari pasti tumbuhan-tumbuhan gitu. Tapi kalau misalnya kekeringan jadinya mereka juga akhirnya kesusahan. Makanya ada angka 32 juta tadi ya. Oh, ini Kak, aku udah fun fact Kak. Gimana? Setelah kelas teori kemarin, aku sempat baca, beneran nggak sih kita tuh kekurangan pangan gitu. Gimana? Terus juga aku Kamu nemuin penasaran, apa tuh? kenapa sih ini tuh ketahanan pangan gitu, bukan kayak kekurangan pangan atau kekurangan makanan gitu. Kenapa? Ternyata di dunia ini kita tuh nggak kekurangan. Tapi? Kita tuh ada negara yang surplus pangan, ada yang kelebihan makan, tapi distribusinya yang salah. Jadi masalahnya di distribusi ya? Distribusi. Nggak merata kah Nggak atau? merata, bener. Oke. Aku penasaran itu kok bisa ya nggak merata tuh gimana gitu. Jadi itu mungkin jadi kritik juga ya untuk FAO ini juga sebagai organisasi yang menangani distribusi pangan. Distribusinya sih kayaknya yang harus dibenerin ya. I see. Bener. Nah, kalau tadi aku bisa simpulin, kan berarti negara-negara tanduk di Afrika itu kayak istilahnya depends ke aktor internasional ya. Salah satunya kayak FAO tadi. Nah, kata orang-orang kalau misalnya terlalu sering
depends sama terlalu sering menerima, terlalu sering depends ke bantuan orang-orang tuh nanti jadinya apa ya, terlalu bergantung. Kamu setuju nggak sama itu? Kalau aku Ngelihatnya nih dari kasus ini. sebagai mahasiswa mungkin Ya. ya aku bakal bicara soal itu. Ya, Menurut betul. aku setuju nggak setuju sih Kak, karena kan ada baiknya juga kalau kita ketergantungan, kayak misal kita lagi susah, enggak deh bicara soal manusia sendiri aja deh, bukan ke negara gitu. Kalau misal kita ketergantungan, kita susah juga dibantuin, tapi juga kalau misal ketergantungan in a bad way itu juga bakal menyusahkan. Iya sih. Gitu sih Kayak Kak. ibaratnya sebenarnya kalau minta bantuan ketika kita lagi susah ya memang seharusnya kayak gitu. Kayak gitu. Cuman kalau misalnya terus-terusan jangka panjang mereka belum bisa mandiri, Benar. kayaknya itu juga akan jadi kesulitan juga untuk semua orang gitu Iya, ya. Karena dan kayak bisa nggak sih aku ngomong kalau misalnya misal nih mereka terus depend sama FAO, Yap. let's say, tapi FAO-nya juga kan nggak bisa terus-terusan fokus ke Bergantung. Somalia Iya, benar. dan negara-negara tanduk dan negara-negara tanduk di Afrika aja gitu, jadinya jadi kayak kurang efektif, let's say, atau Yes. kayak kurang, ya gimana, maksudnya FAO kan nggak bisa cuman ke Afrika doang Afrika gitu ya. doang, benar. Terus nanti jadinya FAO lagi yang dikritik gitu Yes. kan, makanya itu kenapa nggak boleh terlalu bergantungan. Bergantung pada FAO. Bener nggak? Boleh nggak ngomong Bener. gitu? That's why FAO juga udah menyiapkan hal itu. Tadi yang aku bilang, dia menyiapkan gimana sih Afrika ini biar tidak bergantung pada FAO. Dia memberikan benih, memberikan alat pertanian, bantu vaksin-vaksin, biar jangka panjangnya itu dari segi kemanusiaan dan pangannya ya, jangka panjangnya itu ada Kak. Jadi mereka tuh bisa bangkit setelah krisis pangan itu. Makanya itu, jadi jujur kerennya FAO udah memikirkan itu, karena mungkin dia juga mikirin ya biar Afrika ini nggak bergantung lagi ke FAO, tapi bisa berkembang lah setelah krisis itu kayak gitu. Oke, tadi kalau bisa aku summary dikit, kita tadi udah ngebahas soal dari awal apa sih yang terjadi lagi terjadi di negara tanduk di Afrika, terus soal krisis pangan yang terjadi, krisis iklim gitu ya, Yes. kekeringan selama 3 bulan berturut-turut dan segala macem, dan ini sangat berdampak juga sama aspek kehidupan manusia, kayak sandang pangannya juga, Ya. apalagi gitu kan, 32 juta, gila bayangin. Banyak banget gitu. Itu kayak ada berapa persen dari penduduk Somalia, penduduk negara tanduk di Afrika gitu kan. Nah, terus kita juga udah ngomongin kalau misalnya ternyata krisis iklim tadi ya disebabkan oleh emisi karbon Emisi karbon dari negara-negara besar justru, Yes. bukan dari negara mereka sendiri, Mereka sendiri. negara-negara kecil, negara-negara yang berkembang lah, kayak kita aja juga kena dampaknya Kita gitu kena kan. dampaknya. Terus kenapa tadi juga terus FAO juga udah kasih X langsung bahwa mereka udah begini-begini ngirim bantuan segala macam, tapi kita ngomongin juga soal green politics, ecological debt. Nah, apa sih yang paling mengubah cara pandang kamu terhadap hubungan antara iklim tadi sama ketimpangan global tadi, kayak nggak samanya distribusi yang nggak merata gitu. Kira-kira menurut kamu apa sih yang mengubah cara pandang kamu terhadap ini? Menurut aku kayak isu ini itu kayak sejalan sih Kak, karena kan ya itu tadi, kalau misal kita susah cari makan itu juga karena cuaca itu paling besarnya itu dari masalah kita sendiri, masalah yang buat manusia, kayak perusahaan-perusahaan besar. Nah itu nanti Soalnya kalau dari aku pribadi, aku Iya. ngelihatnya tuh dari pembicaraan kita tadi ya, aku tuh ngelihatnya dari awal tuh mungkin aku mikirnya ini pasti karena cuman dari alam aja ya, kayak aja. kekeringan segala macam, tapi Iya, ternyata di situ tetap ada campur tangan campur tangan manusianya yang Iya, besar ya. iya. Oke. Aku sempat Makanya penasaran tadi juga, kamu Kak. bilang align ya. Sangat lain, dan aku sangat penasaran kok bisa sih negara-negara besar itu yang menyebabkan, tapi yang kena itu negara-negara kecil, padahal kok nggak negara-negara besar aja gitu. Itu karena negara Somalia itu kayak Somalia, terus Kenya itu tuh negara miskin yang nggak bisa mempunyai cara untuk menghindari itu gitu. Oke. Karena kalau negara besar mereka juga pasti punya cara untuk menghindari Punya itu, banyak Kak. cara ya, Banyak karena cara. ya itu tadi mereka punya lebih banyak istilahnya privilege untuk Iya. mengatasi hal tersebut Yes. gitu loh. Wow. Nah, terakhir nih ya kayaknya dari aku, pertanyaan dari aku ke kamu. Menurut kamu kira-kira keadilan apa ya, istilahnya keadilan pangan global itu tuh, is that something yang benar-benar bisa diwujudkan, atau sejauh ini kayaknya cuman Wacana doang gitu iya, ya. kayaknya susah ya, atau sebenarnya bisa kalau misalnya
orang-orang semua bekerja sama atau gimana menurut kamu dari pandangan kamu sendiri? Kalau dari aku sendiri sebenarnya bisa kalau misal kita semua bekerja sama. Cuman emang ada beberapa tantangan di negara yang seperti negara sedang berkembang. Contoh Indonesia, terus negara-negara Afrika tadi yang dimana mempunyai keterbatasan dalam sumber daya manusianya, yang istilahnya bebelah untuk kita melakukan hal itu. Kalau kita lihat dari negara-negara Eropa, itu kan mereka sudah benar-benar bijak untuk melakukan hal itu. Jadi mereka bisa melakukan hal yang kita inginkan tadi, kayak keadilan pangan. Nah, tantangannya itu di negara-negara berkembang ini kayak kita, yang gimana ya kita kira-kira ya. kesusahannya pasti kalau misalnya negara berkembang tuh apakah cuman dari ekonominya kah atau dari SDM-nya juga? Nah, salah satunya tadi disebut ekonominya juga. Oh ya. Iya, itu faktor terbesar nggak, atau sebenarnya menurut kamu lebih ke SDM-nya sih gitu? Kalau menurutku bukan faktor terbesar, tapi lebih ke SDM dan mungkin fasilitasnya ya Kak. Karena kan di kita juga nggak sebesar itu fasilitas untuk kita mempunyai. Tetap ya kalau dibanding negara besar ya, sama gitu. Mungkin dengan negara tanduk di Afrika yang kita lagi ngomongin ini ya. Oke, wow. So dari pandangan kamu pribadi gitu ya, kira-kira dari perspektif kamu sebagai mahasiswa juga, setelah kamu ikut kelas teori kemarin, terus kita ngomongin di sini lagi dengan bahasa yang kira-kira kayaknya sih lebih mudah dimengerti ya. I hope so. Karena kalau waktu itu kan narasumbernya dosen gitu ya, pasti bahasanya juga lebih tinggi, lebih akademisi gitu ya. Nah, kamu dapat pelajaran apa aja sih dari kelas teori dan dari pembicaraan kita hari ini? Jujur, waktu kelas teori dan sekarang, aku dapat ternyata teori HI itu nggak cuman teori tradisional, Kak. Itu ternyata teori HI banyak banget. Wow, ternyata ada ya teori yang mengenai isu lingkungan tersendiri. Terus dan kayak semua isu sih, Gil. Ya kan? Terus kayak, wow, ternyata kelaparan itu beneran ada, gitu. Dan dampaknya tuh ada gitu. Terus kalau misal, aku juga shock ternyata, tadi first impression-nya kakak juga, wow, ternyata yang melakukan hal ini tuh bukan negaranya sendiri tapi negara lain. Itu juga wow, menurutku kayak itu tuh mind blowing banget. Iya, makanya kayak kasian. Ibarat ya kita bertetangga aja, kalau misalnya ada yang buang sampah terus banjir, kan kita kayak aku selama ini udah aman-aman aja, kayak apa, atau kayak aku kayak analogi tadi itu yang aku bilangin, kalau misalnya ada orang buang sampah, analogiku tadi kan, terus kita yang kena asapnya, kita yang kena polusi udaranya gitu, kayak ya sesimpel itu aja kita bikin buat kesel gitu kan. Tapi ya again, makanya itu kita butuh bantuan dari pihak luar juga ya kayak gitu. Benar. Wow, oke, teman-teman, I guess ini sudah menjadi penghujung di diskusi kita hari ini. That's okay, Agil, tapi aku jujur dapat insight banyak dari pembicaraan kita tadi. Aku sebelumnya nggak terlalu tahu soal isu krisis pangan, krisis iklim di negara-negara tanduk Afrika. Tapi setelah kita ngobrol-ngobrol dengan kamu menjelaskan dengan sangat jelas juga, gampang dimengerti untuk aku juga. Jadi aku banyak banget dapat insight. Nah, yang paling aku tangkap dari diskusi ini adalah krisis pangan di tanduk Afrika itu, teman-teman, bukan cuman soal cuaca ekstrim, bukan cuman soal weather, bukan cuman soal alam yang bertindak makanya kita jadi kena dampaknya, tapi ini yang harus bertanggung jawab adalah atas hutang ekologis ini adalah negara-negara, juga kita semua manusia di sini yang kita kan punya akal, kita kan punya pikiran yang jernih untuk apa sih yang kita lakukan ini akan berdampak seperti apa kepada diri kita sendiri atau kepada orang lain. Nah, itu tuh yang menurut aku orang-orang tuh harus pikirin, kayak kalau aku ngelakuin kayak gini, dampak ke orang lain kayak gimana ya. Itu tuh yang harus kita mulai concern gitu. Kayak di kasus ini kan negara-negara global yang pendistribusian emisi globalnya tinggi, tapi dampaknya ke negara-negara kecil gitu, kayak negara yang sedang berkembang. Iya, kasihan tuh di situ. Nah, makanya kalau akar masalahnya tadi adalah yang disebutin Agil tadi, sebenarnya itu aku lihat itu sistemik ya. Berarti yang harus dibenarin dari situ juga dari sistemnya juga gitu. Wow, what a great talk. Kayak aku banyak banget dapat insight. Terus sebenarnya ini isu lumayan susah ya, kayak obrolan kita lumayan berat, tapi semoga teman-teman bisa memahami dengan baik, memahami dengan jelas juga bahwa, dan dari sini kalian juga bisa belajar soal FAO, juga soal green politics dan isu-isu yang ada sekarang ini, isu lingkungan terlebih, karena
kita juga nggak bisa nutup sebelah mata, apalagi kalian mahasiswa HI, kita nggak cuman boleh lihat isu ekonomi, isu politik, tapi kalian juga harus lihat isu lingkungan, isu kesehatan, isu yang lain yang justru itu sangat urgent gitu ya. Oke, thank you so much buat Agil yang udah berbagi insight-nya. Thank you so much juga udah kasih aku banyak insight, dan teman-teman semoga dari sini kita bisa belajar banyak dan divisi pendidikan bisa kasih kelas teori lagi dan membawa isu-isu yang menarik, kayak more menarik daripada ini. Kayak kita mungkin next bisa ngebahas isu kesehatan, atau kita bisa ngebahas isu anak wanita gitu kan. Benar. Oke, thank you so much teman-teman. Kira-kira ada kalimat terakhir Kak yang mau kamu sampaikan? Dari aku cukup sih Kak. Cukup? Terima kasih juga untuk Karya udah menjadi host yang sangat baik, udah bener-bener menghargai aku menjelaskan materinya tadi. Tentu saja, kamu menjelaskan dengan sangat baik. Terima kasih, thank you so Karya. much. So teman-teman, thank you for tuning in dari podcastnya Koin Point. Bye bye.